Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Mohon ibu kepada ketua, tolong pimpin temannya berdoa. Ya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Doa mulai. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Jadi, anak ibu tadi pagi siapa yang tidak sholat subuh? Ayo, jujur. Siapa yang tidak sholat subuh? Ada yang sholat subuh? Baik. Ya, bagus. Yang tidak ada? Siapa? Berarti satu aja yang sholat. Nah, nak ya, pembelajaran kita ya nak ya, untuk pendidikan agama Islam yang budi pekerti ini nak, sholat adalah tiangnya. Ya nak ya, sholat adalah tiangnya. Siapa yang ada sholatnya, berapa sholat? 5 waktu sehari semalam, berarti dia menegakkan agama. Tapi jika ada anak ibu yang tidak sholat 5 waktu sehari semalam, berarti dia meruntuhkan agamanya sendiri. Ya, paham ya? Tuh. Jadi sepintar apapun orang itu, sehebat apa orang itu, kalau tidak dia sholat, berarti dia meruntuhkan agamanya sendiri. Jadi bukan orang lain yang meruntuhkan mereka, kita sendiri. Ya, Raihan Alfikri, Ibu. Lucy Widya Safitri, Naura Habibah Rahma, Khairun Nisa Nofrin Deva, Keisha Syifa Az-Zahra, Rike Nurjana. Kali ini pembelajaran kita yaitu hidup lapang dengan berbagi. Nah ya, sebelumnya pembelajaran kita yaitu tentang khalifah. Masih ingat? Apa itu khalifah? Pemimpin. Jadi seorang khalifah itu bagaimana dia harusnya? Menjaga bumi, kemudian menegakkan kebenaran. Ya, nah betul. Jadi kita semua ini siapa? Khalifah. Ya. Sekarang kita belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Nah, ibu terlihat ya. Nah. Nah, ini ada konsepnya. Jadi hidup lapang dengan berbagi. Jenis-jenis berbagi dalam Islam itu ada namanya itu zakat, ya. Kemudian ada namanya infak, ada namanya sedekah, dan ada namanya hadiah. Ya. Kemudian tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik harus memahami pengertian dan tata cara berzakat. Nah, apa itu pengertian zakat, kemudian bagaimana tata caranya. Kemudian peserta didik harus memahami berapa takaran dan hukum zakat itu apa. Kemudian peserta didik harus bisa mengaplikasikan. Apa tahu makna mengaplikasikan? Oh, nah, mengaplikasikan itu maksudnya kita melakukan. Nah, itu yang mengaplikasikan. Bagaimana cara berzakat, bagaimana cara bersedekah, bagaimana cara berinfak, itu namanya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya.
itu? Ya. Zakat berasal dari kata zaka yuzaki tazkiyah yang memiliki arti tumbuh berkembang, bersih, suci dan berkah. Istilah zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seorang atau badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, itu dia. Jadi zakat itu berasal dari kata zaka yuzaki. Nah, tazkiyah yang memiliki arti tumbuh, berkembang, bersih, suci dan berkah. Nah, itu. Nah, ya. Kemudian zakat itu menurut istilah kita mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan kemudian menurut ketentuan syariat Islam. Coba kita lihat apa aja ketentuannya. Nah, ini tuh ya. Ini zakat. Zakat itu terbagi berdua. Satu, zakat fitrah, yang kedua Zakat mal. Ya. Zakat fitrah ini nak biasa dikenal dengan zakat jiwa, sedangkan zakat mal biasa dikenal dengan zakat apa? Harta. Zakat mal, zakat apa tadi? Zakat Zakat fitrah, zakat apa? Jiwa. Zakat mal, harta. Itu dia ya. Kemudian, nah ini dia. Zakat fitrah ini diutamakan kita membayarnya dengan bahan pokok. Kebetulan kita di sini menggunakan bahan pokoknya apa? Beras. Berarti kita memberikan zakat fitrah kita itu juga berupa beras. Kemudian berapa takarannya? Dalam kilogramnya itu beras yang kita berikan pembayaran zakatnya itu 2,5 kilogram. Tapi jika kita membayarnya melalui liter, nah itu biasanya 3,1 liter. Ya, 3 liter, 1. Kemudian zakat mal. Zakat mal ini wajib dikeluarkan karena penyimpan itu memiliki harta atau uang, emas dan sebagainya. Kemudian mencapai haul atau 1 tahun. Kalau belum sampai 1 tahun, itu dia Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan ataupun memberikan penghargaan. Nah itu dia, itu hadiah nak ya. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang ya nak ya, dengan maksud memberi rasa hormat, kemudian memuliakan ataupun membersihkan atau memberi penghargaan kepada orang yang kita sayangi. Contohnya misalnya orang tua kita, teman dekat kita, adik kita, kakak kita atau tetangga kita. Nah itu. Kemudian nih hikmah berbagi. Jadi hikmah berbagi ini nak bisa melipat gandakan rezeki, melancarkan rezeki kita. Jadi kalau kita rajin berinfak, rajin bersedekah, kemudian mau
Iya, keempat ini kali zakat yang pertama. Coba tulis. Nah, siapa yang nulis? Nah, yang nulis boleh. Kemudian apa? Siapa aja? Nah, apa aja? Siapa saja yang nulis zakat itu. Kemudian manfaatnya apa dari zakat. Nah, ya. Oke. Nah, baik. Sepertinya sudah mulai selesai. Nah, silakan. Ya, saya mau baca. Sudah, Bu. Udah. Nah, ini kelompok 1. Coba silakan baca. Yuk. Yuk, masih kena. Nah, coba. Saya dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran. 1. Infak. Infak berasal dari kata nafkah, artinya nafkah. Menurut istilah, pemberian harta dari seseorang untuk kemaslahatan umum. 2. Sedekah. Sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. 3. Hadiah. Hadiah merupakan pemberian suatu kepada seseorang dengan maksud memberi tanpa hormat dan memberikan penghargaan. 1. Zakat. Pemberian sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim untuk menghapus sifat kikir. 3. Menolak bala. 4. Membantu orang lemah. Nah, silakan duduk. Nah, terima kasih ya, Nak ya. Pak, benar yang dibacakan temannya tadi? Benar. Nah, terima kasih ya, Nak ya atas hasilnya. Coba anak ibu lagi yang kelompok 2. Sudah selesai, Nak? Sudah? Nah, silakan presentasi ke temannya. Baik, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. 1. Orang-orang yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, mu'alaf, amil, hamba sahaya, fisabilillah, dan ibnu sabil. 2. Manfaat zakat: membersihkan harta dari sifat kikir, mendekatkan diri kepada Allah, mengurangi kemiskinan, menumbuhkan kepedulian sosial. Baiklah, itu saja yang